kegiatan ini dengan doa. Kepada Pak Albert, saya persilakan. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudari. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, mari kita mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami masing-masing dengan talenta yang Engkau kehendaki. Pada hari ini kami hendak berbagi pengalaman dan juga mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh teman kami, calon guru penggerak. Semoga apa yang dibagikan nanti memperkaya kami dan kami pun boleh saling melengkapi satu sama lain, terutama untuk kemajuan pendidikan di lembaga tercinta ini. Dengan Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Pak Albert yang sudah mengantar kita dengan doa. Sebelum saya paparkan materi, saya minta Bapak Ibu guru dan Ibu yang pegawai berdiri supaya kita rileks dan pegang kita. Kita ice breaking dulu. Tadi Pak Albert bilang badannya agak tidak enak gitu. Kita ice breaking tapi volumenya di sini tidak terlalu besar. Kita bisa ikut ya. Kita ikutin. Jadi penyebaran pemahaman dan pengalaman-pengalaman budaya positif. Ini konsep utama ini sebagai tugas aksi nyata pada modul 1.4. Konsep utama adalah modul budaya positif. Nah, ada beberapa poin budaya positif ya. Yang pertama ini perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan juga yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama ini perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berinisiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah ketahui bahwa
pembelajaran yang memberikan keluasaan, ya, keluasan pada peserta gitu ya, pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar Pancasila. Saya ambil contoh konkretnya ya, kalau saya di dalam bahasa Jerman itu saya mengaitkan di kurikulum Merdeka Belajar, saya mengaitkan visi sekolah Bapak Ibu ya. Visi sekolah itu saya ambil poin cerdas, kreatif dan berwawasan global. Nah, dari poin itu maka kemarin untuk penilaian semester akhir untuk percepatan itu dari ketiga poin itu, dari ketiga nilai dari ketiga visi, poin visi itu saya mengaitkan dengan kodrat zamannya anak-anak. Oleh karena itu saya tidak melakukan ujian atau asesmennya secara tertulis. Dengan pertimbangan saya apa Bapak Ibu? Dengan pertimbangan satu, saya guru bahasa Jerman, bahasa asing, saya merefleksi seperti ini. Kenapa ya? Peserta didik itu mereka susah sekali berbicara, sedangkan materi saya sudah kasih semua nih. Itu refleksi saya kelas 11 dan 12 gitu. Nah, dari refleksi saya itu saya berdiskusi dengan teman-teman guru bahasa Jerman se-Indonesia. Jadi kami mengaitkan dari visi itu ke kodrat zaman. Nah, kodrat zaman anak-anak sekarang kan digital toh Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kemarin saya mencoba untuk membuat ujian yang mereka itu mereka berdialog dalam bahasa Jerman dengan materi tidak padat, dengan materi yang masih ringan begitu, masih muda. Nah, mereka berdialog Bapak Ibu, mereka berbuat kreatif tadi, kreatif mereka sendiri membuat video dan mereka berdialog, dan puji Tuhan hasilnya mereka sangat luar biasa sekali. Saya memberikan apresiasi kepada mereka yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita sudah ketahui juga bahwa profil pelajar Pancasila ya, beberapa elemen profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif tadi. Oke. Next. Di sini disiplin positif. Nah, berangkat dari budaya positif tadi Bapak Ibu, Bapak Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah. Mungkin tanaman-tanaman itu kena hama, nah petani apalagi namanya memberikan pupuk atau memperbaiki lahannya seperti itu. Dan sama halnya dengan sekolah, dan sama halnya dengan kita Bapak Ibu guru, dengan para peserta didik kita. Oke. Nah, makna disiplin positif ini disiplin banyak orang memaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman. Saya ambil kasih contoh konkretnya ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya anak-anak nih peserta didik kita, misalnya mereka terlambat, kita memberikan hukuman. Nah, coba kita mengubah paradigma kita bahwa budaya positif. Misalnya kita bertanya tuh, kenapa terlambat? Mungkin ada alasan-alasannya. Itu dari saya ya, nanti kita akan diskusi lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus dinyatakan dalam bukunya itu, yaitu pemikiran, keteladanan, sikap merdeka. Nah, ini berbunyi demikian Bapak Ibu. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita.
Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, adapun definisi kata merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro adalah mardika iku jarwanya norakmu lepasin pangre nin uga kuat kuasa aman diri priyangga. Aduh, bahasanya ini kayak ribet sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, ini artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat perintah, tetapi cakap juga memerintah diri sendiri. Nah, menurut Dian dalam bukunya School Discipline pada tahun 2021 itu menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan. Nah, seperti saya kasih contoh konkretnya lagi, seperti kemarin saya membuat kesepakatan atau keyakinan di kelas saya, wali saya. Nah, di situ saya mengajak mereka untuk merefleksi diri. Nah, tertariknya itu ada satu peserta yang memang dia selalu bolos. Nah, di situ dia menulis, ibu saya sering sekali bolos. Nah, di situ benar-benar mereka merefleksi diri. Ya. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari kedua pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal. Memiliki motivasi internal artinya dia tidak secara terpaksa saja itu kan. Yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya kita adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri, tidak secara terpaksa. Nah, siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Nah, berikut ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kira-kira kita keseharian kita itu kebutuhan dasar kita kira-kira apa, Bapak Ibu? Ya, kita perlu makan minum. Kalau kita tidak makan minum, ya kita tidak bisa mengajar. Iya. Iya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan tadi rumah, Bapak Ibu, makanan, seperti sampaikan Bapak Ibu tadi. Nah, berikut ini cinta dan kasih sayang. Tentunya kita juga butuh butuh dicintai, butuh juga dikasih sayang Bapak Ibu. Ya. Atau Pak Boris tidak butuh cinta dan kasih sayang. Butuh sekali. Butuh sekali, ya. Nah, sangat ya, sangat menjadi kebutuhan itu. Nah, kebutuhan untuk diterima. Ketika kita merasa bahwa kita dicintai, kita disayang, nah itu kita merasa bahwa kita diterima. Iya tidak Bapak Ibu? Ya. Nah, kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena
ada gurunya. Nah, jadi kadang itu mereka, gurunya ini semangat, gurunya memberikan metode pembelajaran yang bagus kan. Itu kami senang. Tetapi Bapak Ibu, saya pernah berdiskusi dengan peserta didik saya. Mereka itu senang kalau Bapak Ibu guru masuk di dalam kelas terus cerita-cerita saja, bercerita-cerita saja. Itu mereka senang. Nah, baik. Nah, bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Nah, mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok peserta didik kita ya. Dalam kasus di atas, ya, oke, next. Ada juga kebutuhan dasar manusia yang lain. Ada yang ketiga itu penguasa, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi misalnya mereka, Bapak Ibu guru, peserta didik kita, ketika kita bertanya, misalnya saya dari kelas Jerman, Ibu Selfie, misalnya nih, contoh, Selfie, wie heißt du? Ibu Selfie minta, ich heiße Selfie. Nah, itu mereka juga butuh untuk kita memberikan apresiasi. Iya tidak Bapak Ibu guru? Nah, menjadi terampil mereka dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui dan prestasi dan atas prestasi dan keterampilan kita. Nah, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini memiliki keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Kebutuhan berikut adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak selalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Nah, Bapak Ibu guru terkait dengan kebutuhan ini, saya merefleksi Bapak Ibu guru, nanti sebentar kita berdiskusi bersama. Ini refleksi saya ya Bapak Ibu guru. Nah, anak-anak pada umur SMA ini mereka mau mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, di sini saya melihat Bapak Ibu guru, coba kita berdiskusi bersama-sama ya. Ini saya melihat ada beberapa anak-anak yang misalnya mungkin mereka mau ke drum band, mereka senang, bunyi-bunyi itu kan, mereka senang beramai-ramai begitu, tetapi dibatasi karena apa? Jangan ikut, ini tugas banyak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya saya pernah alami Bapak Ibu monolog, saya dampingi monolog, monolog macam orang gila saja, tidak saya ikut. Nah, dan anak itu tidak ikut. Nah, itu kita membatasi minat dan bakat mereka, talenta mereka Bapak Ibu. Nah, ini dari pandangan saya. Nanti kita berdiskusi bersama Bapak Ibu. Nah, yang kelima ini adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan ya. Nah, Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, misalnya anjing, lumba-lumba, itu mereka bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga tidak berbeda. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Nah, mereka juga konsentrasi tinggi pada saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang-barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat bertingkah laku borok. Next, oke. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia menurut Gonsen dalam bukunya School
disiplin itu Bapak Ibu menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor ketiga tadi, menjadi orang yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, karena dengan memiliki motivasi tersebut, Bapak Ibu, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman. Jadi melakukan sesuatu itu karena ada hukuman dulu baru saya buat itu Kak, itu tidak. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai itu. Oke. Kita lanjut posisi kontrol restitusi. Nah, oh my God. Posisi kontrol. Menurut dosen dalam bukunya tadi School Discipline ini mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita semua Bapak Ibu. Nah, apakah telah efektif? Tidak. Jadi kita sudah membuat kesepakatan di dalam kelas atau kesepakatan mata pelajaran dengan peserta didik kita itu efektif? Tidak. Nah, ini saya mengambil contoh konkretnya saya. Itu saya membuat kesepakatan kepada peserta didik saya yang bahasa Jerman. Itu ada satu poinnya begini Bapak Ibu. Dilarang menggunakan HP. Dilarang menggunakan HP saat pembelajaran bahasa Jerman. Nah, kita ini positif nih, budaya positif. Kita jangan membuat keyakinan atau kita jangan membuat kesepakatan dengan kalimat-kalimat yang negatif. Seperti saya kasih contoh nih, misalnya nih Bapak Ibu, anak-anak yang masih kecil ini kan, mereka berlari, jangan lari nanti jatuh. Bapak Ibu, mereka akan takut untuk melakukan melakukan apapun itu mereka akan takut. Jadi di dalam diri mereka itu mereka takut untuk melakukan apapun. Ya, itu juga ada penelitian mengatakan demikian juga ya Bapak Ibu. Nah, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasar pada teori kontrol Gasser Bosen ini berkesimpulan bahwa 5 kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukuman, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Nah, penghukuman, kita ke penghukuman Bapak Ibu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ketika anak-anak datang terlambat, popak, atau mereka tidak bawa kamus atau mereka tidak tahu jawab, ini bodoh sekali kau. Saya ibu sudah jelaskan berulang-ulang tadi, bodoh, bloon sekali. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya juga sering seperti itu Bapak Ibu. Tetapi setelah saya belajar modul positif ini, perlahan-lahan saya mengubah gitu. Ya. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, iya tidak? Patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Seperti itu bahasa yang tentunya
bolos. Tidak boleh bolos. Nah, itu peraturan. Yang berikut kalimat kalimat peraturan tadi Bapak Ibu itu kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya di situ tidak boleh bolos, mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir pulang sekolah gitu. Kalimat yang positif. Nah, setelah itu kita melihat nilai apa di dalam itu, nilai apa yang terkandung di situ. Nah, di situ nilai disiplin ya Bapak Ibu. Nah, terus tidak dilakukan dan dilakukan dan tidak dilakukan. Nah, kalau dilakukan poinnya tidak dilakukan bolos, tidak dilakukan mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir gitu. Oke. Dan yang terakhir nih Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini saya ambil contoh konkretnya Bapak Ibu. Kemarin lagi-lagi anak wali saya mereka saling bully di Bapak Ibu. Nah, mereka saling bully. Si Yovin bully Kuma, bilang nih Kuma tuh kok bapak macam minta maaf ya, permisi ya, kayak siput. Nah, si Kuma juga Yovin bilang ih kok bapak macam muka macam apa lagi namanya, ikan paus, seperti itu. Nah, setelah itu saya panggil, saya arahkan, baik tidak kalau seandainya kalian kata-kata kasar begitu, bagaimana perasaan kalian? Jadi kita mendampingi mereka untuk mengetahui, oh iya ya, ketika saya berkata kasar itu sama teman atau ya teman saya itu hatinya terluka begitu. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi waktu pendampingan itu saya berdiskusi dengan mereka. Nah, setelah Yovin berkata kasar dengan Kuma bagaimana? Setelah ini bagaimana? Ibu, saya akan pergi minta maaf dan saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi kita berdiskusi untuk mereka menemukan sendiri solusinya Bapak Ibu dari permasalahan mereka. Nah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini salah satu nilai juga tadi visi sekolah tadi berpikir kritis ya Bapak Ibu ya. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya. Penekanannya bukanlah pada bagian berperilaku untuk menyenangkan orang lain Bapak Ibu. Jadi bukannya saya buat yang baik-baik supaya orang senang dengan saya, ya, atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya itu Bapak Ibu adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol teori kontrol tadi bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, itu guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan dan memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri mereka. Nah, restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang-orang yang telah berbuat salah. Nah, ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol dasar tentang solusi menang-menang. Nah, ini di bawah ciri-ciri restitusi Bapak Ibu.
besok saya memperbaiki. Tetapi lagi-lagi kadang kita ulangi lagi, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, restitusi memperbaiki hubungan, Jadi dari kesenjangan hubungan itu kita memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi penuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita lebih merefleksi ya Bapak Ibu ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi mengutamakan menguatkan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Baik Bapak Ibu, sampai di situ mungkin saya kasih lihat video kemarin. Ini video foto-foto. Kami buat keyakinan ini tidak ada video, foto saja Bapak Ibu. Nah, ini kami buat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi ini mereka merefleksi, kami merefleksi bersama, dan kami membuat keyakinan kelas. Ya. Dan tadi tentang berbuat kesalahan, kita manusia tidak luput dari kesalahan, kita manusia tidak sempurna. Itu pun ada video ini Bapak Ibu. Jadi ketika kadang refleksi saya Bapak Ibu, kadang kita peserta didik kita mereka seperti tadi saling membuli, kita pasti panggil, Yofin, kau ini kurang aja, lain kali tidak boleh begitu ya. Ya, itu refleksi saya. Nah, disinilah saya membuat pendampingan, menumbuhkan budaya positif Bapak Ibu. Tidak terlalu kedengaran ya Bapak Ibu ya. Ya, baik, sampai di situ Bapak Ibu tentang budaya positif. Mari kita berdiskusi bersama Bapak Ibu. Bersama. Saya tidak menggurui ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi di sini kita belajar bersama, kita berdiskusi bersama. Untuk apa? Untuk lembaga kita tercinta ini. Pak Albert ini guru mata pelajaran agama Katolik. Saya waktu dan kesempatan saya persilakan Pak Albert. Dari beberapa model budaya positif tadi, salah satu yang mungkin yang saya lihat selama ini menjadi permasalahan di sekolah-sekolah soal restitusi. Soal restitusi itu bahwa yang terjadi ketika siswa-siswa bermasalah, mereka akhirnya semakin terpojok, dan kebersamaan mereka dengan kelompok mereka itu akhirnya tidak terjalin lagi. Bahkan ada yang akhirnya meninggalkan sekolah, pindah sekolah dan lain sebagainya karena situasi tertekan dan lain sebagainya. Padahal tadi sudah dijelaskan bahwa restitusi sebenarnya mengembalikan siswa yang bersalin ke dalam kelompoknya. Terkait dengan ini, kira-kira bagaimana solusi yang baik, bagus supaya bisa menjadi sebuah budaya yang positif untuk dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan, atau juga selain lembaga pendidikan juga mungkin komunitas-komunitas luar yang memang harus kita terapkan di sana. Itu yang pertama. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Albert. Bagaimana teman-teman yang lain? Kita melihat situasi kondisi di sekolah kita ini tentang Pak Albert angkat tadi tentang restitusi tadi ya Bapak Ibu ya. Kadang peserta didik kita dengan masalah dan terus kita menekan. Itu bagaimana Bapak Ibu? Jadi untuk saya, dari saya ya, solusi dari saya itu kita sebagai guru kita memulai dari diri kita masing-masing, dan seperti ini Bapak Ibu, kita diskusi bersama-sama seperti ini, walaupun hanya berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
kegelisahan yang ada di dalam lingkungan sekolah kita ini. Nah, setelah itu baru kita perlahan-lahan, kita pelan-pelan kita mengubah itu Bapak Ibu. Seperti saya kasih contoh kemarin ya Bapak Ibu. Ada kasus itu yang kemarin itu dibully sekali anak-anak. Ada beberapa peserta, ada satu peserta ya Bapak Ibu ya. Kemarin ada kasus kelas berapa itu. Nah, itu dibully, akhirnya dia secara psikis dia tertekan. Nah, hal itu Bapak Ibu saya berbagi sedikit pengalaman saya sedikit Bapak Ibu terkait dengan diskusi tadi Bapak Ibu. Nah, itu saya sewaktu saya masih di SMA Negeri 1 Adalah Timur, itu ada kasus permisi itu video shoot dan foto. Nah, karena peraturan sekolah maka melanggar peraturan sekolah itu yang pertama. Terus yang kedua, image lembaga toh. Nah, itu tidak ada lagi bilang ke BPBK lagi, langsung kepala sekolah bilang tak keluar di rapat. Tetapi bagaimana Bapak Ibu? Kita melihat kembali ada apa sih, kenapa sih? Pasti ada sebab akibatnya kenapa sih? Mungkin dia tadi kebutuhan dasar tadi, mungkin dia tidak mendapatkan kasih sayang dan sebagainya. Nah, dia dikeluarkan Bapak Ibu. Nah, dia dikeluarkan. Saya bukan wali kelasnya, saya bukan tapi saya mengajar bahasa Jerman. Saya penasaran Bapak Ibu. Saya mendekati dia. Nah, di situ dia punya orang tua yang broken home pertama, orang tuanya broken home, terus dia tidak mendapatkan hari-harinya bapaknya, permisi ya Bapak Ibu, bapaknya selingkuh dan akhirnya mereka keluarga yang sangat-sangat broken sekali. Nah, di situ dia stres, dia pacaran, dan sudah dia mendapatkan kasih sayang dengan pacarnya itu. Nah, itu yang saya angkat dalam monolog saya Bapak Ibu ya, tentang jangan main-main dengan kami. Itu saya angkat dari kisah nyata Bapak Ibu. Jadi mungkin refleksi kita ketika kita punya peserta didik yang berbuat salah, kita panggil buat restitusi tadi. Kita panggil baik-baik. Kita bertanya kenapa seperti ini, mengapa demikian. Seperti itu Bapak Ibu. Atau mungkin ada pendapat yang lain, mari kita diskusi. Pak Isa, Pak. Kemarin saya
mereka merasa dikuatkan, ditentukan. Jadi selama ini kita lebih banyak termasuk saya itu misalnya kita menceritakan kisah-kisah diri kita atau di luar diri kita. Dan padahal ada salah satu metode lain yang bisa dilakukan, misalnya kita mengisahkan sesuatu, kita merujuk kepada pribadi anak tersebut. Jadi misalnya anak itu melakukan kesalahan, lalu kita mengisahkan sebuah tokoh yang membawa perubahan atau mungkin misalnya Yosefin melakukan kesalahan, dia bolos dan lain sebagainya, dan kita mengisahkan salah seorang tokoh inspiratif, misalnya tokoh inspiratif ini, hal itu kita bisa temukan di dalam diri Yosefin, maka itu menjadi suatu budaya positif yang sangat luar biasa. Nah itu mungkin dari saya yang bisa saya tambahkan. Kalau juga dari teman-teman lain juga bisa itu supaya bisa lebih menarik dari diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alda. Mungkin ada lain lagi punya pemikiran Bapak Ibu Guru. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru dan pegawai. Kita telah diskusi bersama tentang budaya positif. Ya, jadi sebelum saya mengakhiri diskusi kita hari ini, saya punya pantun Bapak Ibu. Jangan lupa cakepnya ya. Ya. Pergi ke pasar beli nanas. Cakep. Jangan lupa beli gula. Cakep. Kalau ingin murid cerdas, Cakep. buat mereka jadi bahagia. Baik, terima kasih. Kita tutup diskusi kita ini dengan doa. Kepada Pak Albert, saya waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan juga Ibu Siti. Mari kita temani dengan doa. Mungkin kalau saya membawakan doa dulu. Doa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang berharga ini. Kami mengalami kasih sungguh nyata hari di tengah-tengah kami. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami dalam situasi apapun. Semoga pertemuan kami pada hari ini, di mana kami berbicara tentang budaya positif yang akan kami implementasikan di dalam kehidupan di lembaga pendidikan kami, benar-benar akan kami menyatakan agar lembaga kami dari hari ke hari semakin dialami sebagai sebuah rumah yang nyaman, aman, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi. Baik, jadi untuk guru penggerak program pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi sudah sangat bagus untuk bisa diterapkan di sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai di perguruan tinggi, dan paling praktis yaitu di SMA Negeri 2 Batukan. Bagi guru penggerak di SMA Negeri 2 Batukan yang sekarang sudah berjalan kurikulumnya untuk satu tahun ini, dan kami sebagai lembaga di sini berapresiasi dengan keterlibatan siswa dan para guru. Bagi guru penggerak adalah memimpin pembelajaran. Di SMA Negeri 2 Batukan ada beberapa guru yang sementara mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu Ibu Panti, Ibu Osi, Ibu Fani, dan Pak Safer. Kita berharap agar para ibu guru dan bapak guru ini menjadi penggerak
untuk siswa dan untuk Bapak Ibu guru yang lain. Berkolaborasi terutama dengan guru-guru senior dan junior, mereka sebagai pemacu, pendorong, dan teladan untuk guru-guru yang lain. Dalam pembelajaran di kelas, kita berharap juga agar siswa itu menjadi peran utama, karena dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan merdeka dan mempunyai potensi di bidang masing-masing. Di dalam kelas jangan disamaratakan, tetapi kita melihat bahwa kemampuan anak itu berbeda. Penerapan kurikulum di dalam kelas juga guru sebagai fasilitator. Jadi siswa-siswi yang menjadi perancang dan pelaku utama dalam pembelajaran. Kita juga berharap agar di dalam kelas Bapak Ibu guru bukan menciptakan peraturan, tetapi membuat kesepakatan. Kesepakatan itu akan merujuk pada budaya positif dalam pembelajaran. Budaya positif itu yang akan membuat sesuatu yang akan menjadi siswa itu sadar sendiri. Nanti di dalamnya adalah ada segitiga restitusi, di mana kita mempersiapkan anak untuk menjadi pelaku utama dalam pembelajaran. Bisa juga Bapak Ibu guru menciptakan sebuah visi tersendiri dalam kelas, selain membuat visi untuk lembaga pendidikan. Nanti bekerja sama dengan siswa, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, orang tua, dan stakeholder yang lain untuk membuatkan visi yang bermakna bagi sekolah, sehingga lembaga tersebut menciptakan generasi yang berintelek, cerdas, terampil, dan berbudaya, agar lembaga menjadi panutan bagi seluruh warga masyarakat sekitar dan juga terutama untuk Indonesia Raya ini. Pada kesempatan ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Sumpah Pemuda yang ke-95, yang merupakan tonggak sejarah pemuda sebagai penggerak bangsa Indonesia, pemersatu bangsa Indonesia. Maka kita juga berharap agar pembelajaran bukan saja menciptakan anak yang berintelek, tetapi inovatif dan berkarakter. Anak-anak bangsa selalu menjadi keterdepan. Anak-anak di lembaga pendidikan SMA Negeri 2 Batu kan menjadi terdepan dalam pembelajaran yang digerakkan oleh Bapak Ibu guru pembelajar. Guru penggerak selalu menjadi terdepan, menjadi contoh, tengah menjadi motivator, yang di belakang menjadi pendorong, yang dikenal dalam slogan Ki Hajar Dewantoro, yakni Ingarso Suntulodo, Iman Dia Mangunkoso, Tuturi Handayan. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi. Saya Ajar Kusmuda, salah satu rekan guru dari calon guru penggerak Ibu Maria Dolorosa Bayu, terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri 2 Batu. Kan sejauh pengamatan saya, Ibu Maria Dolorosa sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Tentu ada berbagai tantangan dan hambatan yang dilaluinya berkaitan dengan tugas-tugas di sekolah, tetapi pada prinsipnya bahwa kolaborasi sudah dibangun
bersama dengan rekan-rekan yang ada di sekolah, sehingga kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan selain menjalankan tugas sebagai guru penggerak dan juga sebagai guru di sekolah boleh berjalan dengan baik. Jadi itu sejauh pengamatan yang saya lakukan. Tentu saya berharap bahwa apa yang telah dijalani ini dalam proses pendidikan sebagai guru penggerak untuk nanti pada akhirnya menjadi proses sebagai calon yang pada akhirnya akan menjadi guru penggerak di sekolah, nanti akan benar-benar berdampak bagi rekan-rekan guru, pokoknya kami semua yang ada di lembaga pendidikan ini, juga teman-teman yang ada di sekolah-sekolah yang lain. Jadi itulah evaluasi terkait dengan proses perjalanan sekaligus pelaksanaan sebagai calon guru penggerak di sekolah kami di SMA Negeri 2 Batukan. Lalu dalam satu sesi terkait dengan budaya positif yang sudah kami ikuti bersama dengan Ibu Maria Dolorosa, saya memandang bahwa ini menjadi suatu pemahaman baru, suatu konsep yang mungkin selama ini kami sudah melaksanakan, tetapi bahwa dengan adanya materi yang diberikan oleh Ibu Osin ini menjadi nilai baru bagi kami, sebagai masukan bagi kami untuk sekaligus menjadi acuan untuk kami boleh bekerja bersama dalam rangka membangun budaya positif, mulai dari ruang kelas maupun secara kelembagaan, yang tentu diharapkan supaya bisa berdampak keluar di masyarakat dan juga di keluarga, sehingga seperti trisentra pendidikan yang diharapkan baik itu keluarga, sekolah dan juga masyarakat itu dapat terjalin dengan baik dalam aspek disiplin dan juga aspek-aspek lain yang sudah dijelaskan oleh calon guru penggerak, sehingga nantinya ke depan kita mengharapkan bahwa item-item yang terintegrasi di dalamnya itu benar-benar membentuk pelajar Pancasila yang benar-benar merdeka, baik di lingkup keluarga, di lingkup sekolah dan juga di lingkup masyarakat. Hingga pada prinsipnya bahwa kami menerima dengan baik, mendapatkan penjelasan dengan baik secara terstruktur apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak ini berkaitan dengan budaya positif yang nanti akan dijalankan di sekolah dalam kerangka untuk membangun karakter siswa baik secara personal maupun secara komunal kelembagaan ini, sehingga kita berharap bahwa kedepannya karakter-karakter negatif itu dapat diminimalisir dan pada suatu waktu nanti kita bisa mendapatkan output ataupun keluaran dari lembaga pendidikan yang memang menghasilkan manusia-manusia yang memiliki karakter yang unggul, karakter yang di dalamnya dapat kita temukan dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri untuk berguna bagi kemajuan pembangunan bangsa dan juga hidup keagamaan dari peserta didik itu sendiri, juga hidup di tengah masyarakat. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, evaluasi dan juga kesan yang sudah saya alami dan dapatkan bersama dengan guru calon penggerak Maria Dolorosa Baik. Terima kasih. Selamat pagi.